paling baik dipergunakan untuk belah. Nggak ada tanggung jawab, makan dikasih. Kalau Ami siapa yang ngasih? Nggak ada yang ngasih. Kalau nggak ngajar, sering-sering nggak ngajar, nanti bisa dicopot, nggak dapat gaji lagi misalnya ya. Kecuali orang baik ngasih zakat ya, baru bisa. Mumpung ente ditanggung oleh orang tua, sejengkal cuman nih kan, perutmu segini kan, siapa yang ngasih ini segini aja? Kasih orang tua pula lagi, bukan kamu nyari sendiri kan? Kalau orang punya anak banyak, 8 jengkal yang mau dikasih. Anak 7 tambah istri 8 tambah dia 9. Harus dicari. Makan dicari apa enggak dicari? Kalau nggak dicari berarti rampok dia itu, begal dia. Ya, dari mana datangnya? Berusaha lah. Nanam-nanam kek, babak rumput kek kayak Ami. Cari-cari tambahan kek, jualan. Ya kan? Orang tuamu kerja apa? Punya ladang banyak hektar. Berapa? 5 hektar. Wah. Antum juga hektar juga? Apa jualan? Apa? PT. Masya Allah. Bagus. Antum jadi jualan nasi. Katanya jual nasi kata bapakmu. Belum. Dulu. Sekarang mau buka lagi katanya. Ame dengar waktu bikin kunci itu, Ame tukang kunci loh. Bukan abal-abal aja, bisa ahli sikit. Antum apa? Orang tua? Ladang juga. Jadi petani lah ya. PT sama wira swasta. Oke. Gak apa-apa. Wa anna sa'yukum lasyatta. Apa artinya? Wa anna sa'yukum lasyatta. Sesungguhnya apa itu? Surah apa itu? Al-Lail. Masya Allah. Mantap ente ya. Sesungguhnya usaha kalian ini macam-macam, beda-beda. Ya. Yang utamanya tafsirnya itu apa? Usaha ada yang arah ke dunia, ada yang ke akhirat. Macam-macam pengennya. Ada yang suka akhirat, lebih cenderung akhirat, ada yang lebih cenderung dunia, macam-macam. Kayak setan, jin. Apa jin? Apa persamaan jin dengan kita? Persis. Cuman fisiknya yang beda. Kalau otaknya sama. Apa ayat yang menjelaskan gitu? Surah Al-Jin. Apa kata jin? Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun wa anna minas salihun. Apa? Wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik. Paham kamu artinya tuh? Gak tahu? Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, ada yang preman, kurang ajar. Ya, kata jin itu, tengoklah. Di antara kami ada yang soleh. Apa arti soleh? Yang cocok dengan kalau Allah, kalau Rasulullah, itu soleh itu. Walaupun kamu bilang itu nggak soleh, walaupun namamu Pak Soleh, kalau nggak mencocoki Al-Quran dan Sunnah nggak soleh kamu. Paham? Betul? Walaupun kamu jubahmu, serbanmu sebesar gunung, jubah nyenser ke tanah, pakai imamah besar, tapi menyelisih Quran Sunnah, itu qasitun namanya, itu bukan solihun, itu qasitun.
kunna tara'iqa qidada. Sesungguhnya kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Sama enggak dengan ente? Ada yang jadi ustaz, ada yang jadi preman. Ada yang lebih bangga bentuk preman daripada bentuk ustaz. Ada? Bergaya soleh dia minder dia. Minder condition, MC. Dalam istilah Inggrisnya MC. Kalau lawannya apa? PD. Apa PD? Percaya deh. Kalau MC minder condition. Kondisinya, keadaan dirinya itu bawah-bawah dia. Itu berarti orang tidak pede nih. Orang MC nih. Kamu bangga jadi muslim, jadi salafi. Harus bangga, jangan minder kamu. Ada wajah-wajah minder salafi dah nih nampak. Ya. Harusnya tegap kayak siaga tuh, mantap dia kan. Oh, jalannya aja nampak percaya diri ya. Hahaha. Jadi salafi itu bangga sikit. Jangan minder kamu. Tahu minder? Minder itu rendah. Lawannya under. Under, minder. Pernah kamu nampak apa? Trapo stabilizer. Ada under, ada minder. Kalau tegangan tinggi itu namanya under. Kalau tegangan bawah minder. Berarti rendah. Tegangan rendah itu min. Namanya min. Min itu kurang. Keadaan kurang percaya. Nggak boleh itu. Apa ciri-ciri umat Rasulullah samamu? Ada 5. Berapa? Nah, ini yang kita jadikan tahsin ya. Surat Al-Fatah ayat 29. Ayat 28 29 lah bagus. 2. Sering kami baca di imam itu. Al-Fatah surat keberapa? Lama kali, surat 48. 47 Muhammad. Hah? Al-Fat ayat surat yang ke 48. 49 apa? 50? Bisa kamu dari 40 sampai 50 sekarang? Kamu disuruh ngafal masih main-main juga. Ada 3 hari nggak belajar, main-main juga ya. Nama-nama surat berapa yang kamu bisa hafal? Wasam'i wat ta'ah. Kamu mendengar, kamu taat. Itu baru berhasil ente. Kalau kamu sami'na wa asain, itu Yahudi itu. Apa sifat Yahudi? Kami dengar, kami durhakai. Kalau umat Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na. Ada kamu seperti itu? Di surah apa itu sami'na wa ata'na? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Baqarah 284 itu. 285. Apa? Al-Fatah ayat 49. 28 29. Muhammadur Rasulullah. Nah, itu dia ya. Apa makna Muhammad Rasulullah 4? Masih ingat kamu? Syahadatain. Mengucap 2 kalimat syahadat rukun keberapa tuh? Muhammad Hafiz. Syahadatain itu rukun Islam yang ke-1. Dah kamu pelajari makna tuntutan daripada syahadat la ilaha illallah. Nah, kamu orang Islam, itu rukun Islam. Tahu kamu arti rukun Islam pertama itu? Maknanya apa?
Duduk baik-baik kamu. Kamu kayak orang pandai pula. Jangan menyandar kamu. Ngantuk otakmu nanti. Ya. Kayaknya Mi kasar belajar ya, ngajar ya. Agak kasar-kasar sedikit ya, kayak preman ya. Tapi baik. Gunanya untuk apa tuh? Supaya apa? Supaya encer. Iya, supaya mikir. Nyengir tapi mikir. Ami aja kamu nyengir. Mikir ya. Santai masuk ya. Anak soleh gitu lah. Anak soleh. Apa arti soleh? Nah, ngomong aja bisa soleh. Soleh itu yang mencocoki Allah dan syarat diterimanya amal 2. Pertama, amal soleh harus beramal dengan amalan harus ikhlas. Dalilnya Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan soleha. Kan? Siapa yang pengen amalnya diterima, berjumpa dengan Allah di sorga, mau jumpa sama Allah di sorga nanti. Faman kana yarju liqa, siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabbihi, dengan Robnya, falyamal amal. Iya, hendaknya dia beramal, mengerjakan amal apa amal soleh itu? Apa amal soleh? Ya, apa yang baik menurutmu? Menurut Fir'aun, menurut preman, menurut bid'ah. Isra Mi'raj baik katanya tuh. Pacaran baik. Kenal-kenal sama akhwat baik. Mojok-mojok di remang-remang baik katanya. Dibiarkan oleh orang tuanya itu bagus, orang tua canggih itu. Baik kata sang pacar cowoknya. Ya. Jadi yang baik ini mana nih? Menurutmu baik itu apa? Yang baik menurut Allah. Menurut Al-Quran ada dalil, ada hadis. Itu soleh itu. Walaupun orang bilang gak soleh, gak apa-apa. Biarlah orang bilang itu gak soleh, itu gak bagus, itu Wahabi, itu tukang jelek-jelek amalan orang. Nah, kan gitu orang kampung ya. Sikit-sikit bid'ah. Itu di rambutmu sampai kakimu pun gak ada zaman Rasulullah. Berarti kamu bid'ah. Ya ada gitu ya. Kamu pun bid'ah, wajahmu bid'ah ini. Mana ada zaman Rasulullah. Saking bodohnya dia mengartikan bid'ah itu hanya urusan agama. Ini bukan agama ini ciptaan Allah ini, khalqullah ini. Dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu itu nggak ada zaman Rasulullah dulu. Berarti kamu bid'ah juga ini. Bid'ah itu adalah sesuatu yang nggak ada zaman Nabi. Kipas angin nggak ada, masjid yang pakai keramik, pakai platform ini nggak ada, listrik nggak ada, bid'ah itu. Apa itu pengertian bid'ah? Secara bahasa memang artinya sesuatu yang nggak ada di zaman secara bahasa, tetapi secara istilah salah dia. Nabi bilang man amila amalan laisa alaihi amruna, alaihi amruna. Siapa yang beramal dalam Islam ini yang tidak ada di dalam urusan kami, tidak ada dalil, tidak dibangun di atas amruna, dalil Quran dan Sunnah. Urusan Nabi, Allah dan Rasul itu Quran dan Sunnah aja. Kalau masalah dunia, ente lebih tahu, antum a'lamu umurid duniaku. Kamu lebih paham dengan duniamu sendiri, tidak perlu diatur oleh agama. Agama mengatur hanya masalah peribadahan doang. Selain ibadah, masalah muamalah, masalah sosial, masalah pertanian, masalah dunia, teknologi, teknokrat, apalagi ekonomi. Kamu yang tahu ngerti, kamulah yang beramal menurut akal budayamu. Budidaya, akal pikiran, budaya. Tapi kalau masalah agama jangan kamu ikut-ikut campur sama dengan
kamu mencoreng muka orang. Kamu punya muka, kami punya muka. Sekarang mukamu dicoret-coret. Marah enggak? Ini agama Allah, siapa yang punya ini? Allah. Kamu robah-robah agama Allah sama dengan mencoret-coret muka Allah. Muka Allah itu sudah bersih wajah. Wajah Allah itu bersih, indah, bersinar. Ini kehormatan ini. Apa kehormatan? Asal kata hormat itu apa? Kehormatan itu keharaman. Haram tidak merubah-rubah Islam, Al-Quran, Sunnah, agama Islam, haram kan? Itu berarti melabrak kehormatan, keharaman. Kehormatan itu keharaman artinya. Kehormatan itu keharam. Asal hurmah itu arti haram. Artinya dilarang. Kehormatan itu dilarang memijak-mijak. Dilarang lah. Masa bengong kamu? Kehormatan itu dilarang apa dibiarkan aja? Dipijak-pijak kehormatanmu, bajumu dicoret-coret, dikasih teh kucing. Boleh? Itu memijak-mijak kehormatan, haram. Dilarang itu mengasih teh kucing. Dilarang menabuk muka orang sampai benjol. Haram. Dilarang. Haram itu artinya dilarang. Kehormatan artinya sesuatu yang dilarang untuk melabrak, itu namanya kehormatan. Misalnya menggandeng istri orang nggak boleh, anak gadis orang nggak boleh. Apa lagi? Mencuri makanan orang nggak boleh, mencuri parfum guru juga nggak boleh. Ada ya? Mencuri makanan kawan di lemari, ada roti-roti dimakan, itu haram, dilarang. Itu kehormatan dia kalau diambil, melecehkan kehormatan dia berarti. Kalau kita obrak-abrik lemarinya, cari-cari sesuatu yang bukan, tidak ada hak kita obrak-abrik menurut hawa kita sendiri, senang-senang sendiri, tidak boh. Oke. Apa makna Muhammad Rasulullah? Di situ ada ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana? Belum dapat samamu? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 48. 48. Nah ini dia ya. Ini 49, ini 48. Ini dia. Inna fatahna. Ini dia. Apa makna? Mana yang bagus dari huwallazi? Huwallazi atau ini? Apa makna bil huda di situ? Huwallazi. Coba tengok sebelumnya. Huwallazi arsala rasulah. Siapa tahu artinya? Huwallazi arsala rasulahu. Ada yang tahu? Kamu yang punya arti. Dialah Allah yang telah mengirim, mengutus rasulnya bil huda, dengan hudan. Apa makna hudan? Bengong lagi. Makanya kalian pasang telinga ya. Apa makna hudan di situ? Allah telah mengutus rasulnya dengan membawa hudan. Apa makna hudan? Gak tahu. Dialah Allah. Huwa itu artinya dia. Huwa humahum, hiya humahunna. Sudah apa itu? Anta antum antum, anti antum antunna, anna nahnu. Udah tahu? Huwa apa artinya? Huma. Dia laki-laki berdua. Oh, ada buku terjemahannya itu. Kenapa tidak kamu baca? Kamu santai-santai jadi di pondok. Huwa itu dia. Huma dua orang, dia orang, dua laki-laki. Dia dua orang tuh huma. Kalau hum mereka. Gak tahu juga. Apa arti huwa tadi?
satu orang laki-laki dia, satu dia laki-laki. Ini Huwa nih, itu tuh si Muhammad gendut tuh, Huwa Muhammad. Dia satu orang. Kemudian siapa lagi yang kamu tengok? Itu siapa? Usra sama siapa tuh? Yang baju apa tuh? Syubeb. Syubeb tuh. Mana Syubeb? Dekat Usra itu. Baju merah. Ya. Siapa? Siaga. Yang baju merah. Aga. Kalau Usra dan Aga itu namanya Huma. Kalau Usra, Aga dengan si siapa tuh lagi? Si Yahya itu Hum. Kalau lebih dari 2 Hum namanya. Paham kamu sampai situ? Huwa satu orang, Allah itu berapa? 1, 2? 1, makanya di Huwa. Huwallazi arsala rasulahu. Tengok. Dialah Allah. Itu orang berempat nih, Hum apa Huwa tuh? Hum, kan pintar kamu tuh. Kalau 2 orang dia cuman berapa? Apa namanya? Huma. 1 orang baru Huwa. Memang tidak ada guna SD itu ya. SD tidak ada gunanya, kecuali baca matematik aja. Kalau untuk Quran satu pun nggak ada diajarin ya. Sekolah umum itu menjauhkan manusia dari agama, dari belajar Quran, belajar sunnah. Masalahnya keluaran situ dulu. Nggak ada artinya belajar SD, cuman menambah umur, menambah badan, kemudian ngerti bisa baca sedikit, menulis, matematik sedikit. Itu aja gunanya. Lebihnya nggak ada guna belajar itu. Sampai sekarang nggak ada gunanya. Apa mempelajari itu. Baca aja Google dah, tanya Google, ngerti Google. Maluku kamu cari di Google ada itu. Apa aja penghasilan Maluku. Merauke itu di mana letaknya? Sabang Merauke itu di mana? Kamu tanya aja Google tahu deh. Gak ada kecuali matematik dan baca aja, nulis sedikit. Selebihnya ini nggak ngerti kamu. Huwanya nggak tahu apa tadi. Kalau kamu sudah ketinggalan, kejar ketinggalannya. Ya, kejar ketinggalan. Jangan aku udah tinggal biar aja lah tanggung daripada udahlah basah sendirilah. Sudah kadang basah mandi aja sekalian. Sudah kadang bodoh ya bodoh sekalian aja. Tak kayak gitu kita. Tahu kamu Fudal bin Iyad semalam? Tukang garong dia, ulama besar rahimahullah. Sudah umur 40 tahun baru taubat dia. Belajar jadi ulama besar. Malah terkenal di dunia. Fudail bin Iyad rahimahullah. Mantan kelas kakap garongnya, begalnya. Tapi Allah menghendaki dia. Umar bin Khattab juga gitu kok. Umar bin Khattab preman dia. Tukang bunuh-bunuh orang aja, tukang patah leher orang. Kamu dipatahkan leher bisa ya? Tukang-tukang patah dia. Ya, berkelahi dengan Khalid bin Walid. Ya, dulu Khalid bin Walid, tahu kamu olahraganya apa? Olahraganya rimau, singa. Buruannya bukan babi. Dan bukan babi yang diburunya, tapi apa? Singa. Bisa kamu bergulat sama singa? Mati. Makanya belum preman kamu. Preman lontong kamu baru ya. Belum bisa singa kamu. Babi aja takut. Ya kan dikejar babi. Lagi singa. Tahu kamu Khabib bin Gumedov yang mengalahkan siapa itu? Mengalahkan siapa? Mengalahkan Morge apa namanya? Lupa nih. Khabib Gumedov orang Rusia itu beruang itu, beruang putih yang di KO kannya. Ya Khabib MC Gumedov yang
tukang paling cemburu dengan Islam, kalau dihina paling marah dia. Ya, gitu. Kalau mau jadi preman, preman sekalian. Kayak ya kayak orang-orang dulu. Nggak preman-preman lontong begitu. Apa sih lontong itu? Ya kan? Preman lontong nggak ada artinya. Tanggung. Yang bagus itu preman betulan. Jangan preman lontong. Apa makna hudan? Hudan itu artinya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nabi itu diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apalagi wadinul haq. Apa wadinul haq? Amalan Jadi agama yang benar itu amalnya soleh-soleh semua. Tidak ada yang toleh-toleh. Tahu toleh? Lawan dari soleh itu toleh. Agama yang benar itu, dinul haq itu adalah agama yang mengajarkan amalan yang soleh yang bagus-bagus, bersih-bersih, sedekah-sedekah. Apa lagi? Berbuat baik, senyum kepada teman, tidak menghina, ya, tidak menabok, tidak menendang. Itu soleh, itu dinul haq itu. Kalau ada agama yang mengajarkan mencuri, menipu, memaling, membegal, itu bukan agama dinul haq itu. Agama setan itu, Abu Jahal. Mengajarkan permusuhan, mengajarkan penghinaan, meleceh-lecehin agama Allah, itu bukan agama hak, tapi agama Abu Jahal. Agama Abu Jahal, bukan agama Abu Bakar. Kamu agama apa? Abu Bakar, Abu Jahal? Ya. Kita ada terangkan. Sampai itu aja. Gak apa-apa, tambah 2 menit aja ya. Muhammadur Rasulullah. Baca. Muhammad itu adalah utusan Allah. Maknanya 4. Ta'atun fima amar, wa tasdiqun fima akhbar. Apa lagi? Wajtinab, menjauhi ma fima naha anhu wa zajar. Menjauhi apa saja yang dilarang dan dikecam. Yang keempat, wala na'budullah, kita tidak mengibadahi Allah kecuali bima syara'a, dengan syariat yang dibawa oleh beliau Muhammad. Itu 4. Muhammad Rasulullah itu maknanya ada kalian ini 4 ini. Apa tadi yang pertama? Ta'atun. Baca. Taat kepada apa yang diperintah. Ada kamu perintah Rasulullah, taat. Kalau enggak taat berarti kamu makna Muhammad Rasulullah enggak ada samamu. Ta'atun fima amar. Coba ulang lagi. Mentaati apa saja yang diperintah. Oke, 1. Yang kedua, wa tasdiqun fima akhbar. Membenarkan semua yang dikhobar. Apa khobar? Di berita, hadis-hadis Nabi itu khobar. Khobar dari Nabi itu hadis yang sahih. Itu harus yakin kamu, harus kamu benarkan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini makna ini, Muhammadur Rasulullah. Coba ulang. Don Rasulullah. Salah. Tanwin bertemu ro. Kemarin ada Muhammadun Rasul atau Muhammadur? Muhammadur apa hukumnya? Izhar no. Idgham bilaghun. Kalau kamu enggak tahu dikasih tahu. Kamu tempe kan? Dikasih tahu sekarang ya. Apa hukum tanwin bertemu ro? Muhammadur. Apa arti idgham bilaghuna?
memasukkan bunyi tanwin ke dalam ro, ke dalam huruf yang dua, ro, lam dan ro. Jadi bacanya tidak Muhammadun lagi, Muhammad dur, dur. Ingat ya, berapa huruf idgham bila gunnah? Do, ro dan lam. Ingat, DLL, JL, jangan lupa lagi, jangan lupa lagi. Baru 3. Yang keempat apa makna Rasulullah? Apa Karim? Kamu datang-datang ditanya kamu dulu. Kalau datang kamu kemari ditanya, tahu enggak kamu? Cuma kamu udah 5 tahun sini. 7 tahun lagi. Wah. 7 tahun nggak tahu juga Muhammad Rasulullah apa maknanya. Yang keempat, ngapain aja kamu sini? Yang keempat makna Rasulullah apa? Wala na'budullah, kita tidak beribadah sama Allah illa bimasyara, kecuali dengan syariat yang beliau Udah cukup. Muhammadur Rasulullah. Kan enak ya gitu ya. Baru Muhammad Rasulullah. Udah habis waktu ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Jangan marah ya, waktumu dikorupsi 10 menit ya. Waktu Ami aja udah banyak kamu korupsi tadi kan? Ya Narim.